Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Maurah Gembong Sadi dengan NPM 2201051036. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial pengisian SPT Badan 1771 untuk memenuhi tugas UAS. Baik, jadi di sini sudah ada formulir 1771. Hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisi kolom-kolom di sini dengan kita bisa lakukan dengan mengisi kolom bagian bawah. Jadi jika ada yang merah seperti ini, kita isi terlebih dahulu. Yang pertama, daftar pemegang sahamnya. Kita tulis namanya Mandala. Daftar pemegang saham ini ada di laporan posisi keuangan. Di bagian atasnya itu ada keterangan dari wajib pajaknya, nomor teleponnya. Jadi kita isi namanya, nama pemegang sahamnya. Yang pertama adalah Mandala, alamatnya Kota Metro, dengan NPWP 0129996331 Nah, jadi jumlah persenannya ini kan 32%. Jadi modalnya 1.500.000.000 dikalikan dengan 32%. Hasilnya 480 juta. Ini 32%, ini 0. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, nama pemegang sahamnya adalah Margono, dengan alamatnya Bandar Lampung, dengan NPWP 012299656331. Lalu di sini persenannya Margono itu adalah 40%. Jadi 1.500.000.000 dikalikan dengan 40%. Sama dengan 600 juta. Ini 40%, ini 0. Yang ketiga adalah France. Alamatnya Pesawaran, dengan NPWP 0223141563310000. Oke, jadi di sini France memiliki hak kepemilikan 28%. Jadi
1.500.000.000 dikali dengan 28% sama dengan 420. Oke, 28 ya ini 0. Oke, baik. Kita bisa next ya. Nah, untuk lampiran khusus 1A ini bisa kita isi dengan memasukkan angka-angka yang ada di depresiasi komersial. Contohnya seperti ini. Di tabel depresiasi komersial ada nama jenis atau harta. Contohnya nomor satu, printer Pixma 1000 Canon. Jadi kita pilih kategorinya harta berwujud. Ini ada keterangan kelompok hartanya nomor satu, kelompok satu. Kita kasih nama printer Pixma. Bulan perolehannya bulan satu, tahun perolehannya 2022, dan harga perolehan ini bisa kita lihat di nilai. 5 juta, nilai sisa fiskalnya 500.000. Untuk metode penyusutannya yang garis lurus ya. Garis lurus, metode fiskal juga garis lurus. Dan penyusutan fiskal tahun ini yang di samping nilai sisa buku. 250.000. Oke. Kemudian yang nomor 2, kita lihat lagi mesin fax Panasonic. Kita pilih lagi kategorinya harta berwujud. Jadi kategori ini kita menyesuaikan jika dia bentuknya bangunan, kita pilih yang kelompok bangunan. Jika ini kelompok harta, kita pilih harta berwujud ya. Nah, lalu kelompoknya kelompok satu, kemudian namanya kita beri nama mesin Fox Panasonic, bulan perolehannya Januari, tahunnya 2022, harga perolehannya kita lihat dinilai, yaitu 10 juta. Dan nilai sisa fiskalnya juga 1 juta. Metode penyusunan garis lurus, fiskalnya garis lurus, dan ini 500.000. Kemudian yang nomor 3 adalah laptop. Kita masukkan lagi laptop harta berwujud, kelompok satu. Langsung aja masukkan laptop MSI, bulan perolehan satu. Jadi ini tinggal menyesuaikan aja ya untuk angka-angkanya. Lalu kita next sampai semua sudah terisi. Ada 12 kelompok. Nah ini, yang nomor 11 tuh jenisnya kelompok bangunan, langsung aja, permanen. Nama hartanya bangunan pabrik, ya sama saja. Kemudian kita lanjut ke lampiran 4. Jadi lampiran 4 ini merupakan PPh final. Jadi yang bisa dimasukkan ke sini itu hanya yang final. Nah, kita bisa melihat dari mana? Dari laporan
Dari laporan laba rugi ya. Jadi kita lihat soalnya. Jadi ada bunga deposito ini 30 juta nilainya. Bunga deposito 30 juta. Dan lalu ada penghasilan sewa tanah atas bangunan. Atau di pendapatan sewa tempat parkir ini 50 juta. Oke. Jadi yang termasuk PPh final hanya dua item tersebut. Totalnya 80 juta dan PPh terutangnya 11 juta. Lalu kita next ke lampiran 3. Oke, jadi lampiran 3 ini isinya adalah nama pemotong atau pemungut PPh pasal 22, tiga atau 26. Kita di mana bisa tahu nama pemotong atau pemungutnya di kolom soal keterangan lainnya. Di keterangan lainnya itu menjelaskan yang pertama PT Crispy dengan NPWP itu kategorinya pasal 22 impor. Jadi kita sesuaikan ini isinya apa. Oke. Nah, jadi untuk mencari objek output ini kan yang tertera adalah jumlah PPh atau PPh output 20 juta. Nah, nah jadi eh, persentase impor itu 2,5. Jadi untuk mencari objek output langsung saja 20 juta dibagi 2,5 dan mendapatlah hasil 800 juta. Jadi nomor buktinya juga dimasukkan saja langsung dari soal, tanggalnya juga. Yang kedua adalah PT ABC. PT ABC ini PPh 23 dividen ya. Jadi kita taruh aja dividen. Nah, untuk pencarian juga sama saja. Dividen itu 10%, jadi 14.500.000 dibagi dengan 10% hasilnya 145 juta. Oke. Kemudian ketiga ada bendahara kementerian. Bendahara kementerian itu 1,5%, jadi 4.500.000 dibagi dengan 1,5% yaitu 300 juta. Kita next. Nah, untuk lampiran 2 ini, kolom-kolom ini bisa kita isi dari laporan laba rugi dari PT Salam Aska. Jadi di dalam laporan laba rugi ini ada harga pokok penjualan dan di dalamnya itu ada kategori-kategorinya. Kemudian ada biaya usaha lainnya, juga ada kategorinya. Dan yang ketiga juga ada biaya dari luar usaha. Jadi angka-angka di kolom ini menyesuaikan saja yang ada di soal di laporan laba rugi. Contoh, yang pertama kita lihat pembelian bahan barang atau dagangan. Kita cari apakah di HPP ada. Ternyata ada di pembelian bahan baku 36.
miliar. Kemudian di biaya usaha lainnya apakah ada? Maka tidak ada, dan ini juga tidak ada. Yang kedua, gaji, upah, bonus, gratifikasi kita lihat di HPP ada. Biaya gaji supir ada 450 juta. Kita lihat di biaya usaha lainnya. Biaya gaji dan tunjangan ada 2.860.000. 2.860 juta. Oke, sekarang biaya transportasi. Biaya transportasi ini ada juga di biaya usaha lainnya. Biaya transportasi kita langsung masukkan ke sini. 360 juta. Biaya penyusutan juga ada dari sini. Jadi kita semua ini kita sesuaikan saja sama yang ada di soal. Lanjut kita ke lampiran satu. Nah, jadi lampiran satu ini peredaran usahanya kita masukkan. Ada di soal juga. 46 miliar, 46 miliar 170 juta. Kemudian yang kuning ini sudah otomatis ya. Penghasilan dari luar usaha juga ada di soal. Kemudian penghasilan dari PP final tadi yang 50 juta ditambah 30 juta yaitu 80 juta. Kemudian ini 00 semua. Data yang disumbangkan ini 427 juta. PPh-nya juga 54 juta. Nah, ini yang ini penyusutan fiskal positif lainnya. Jadi, hal ini didapat dari koreksi fiskal yang ada di keterangan lainnya. Jadi yang dikoreksi itu nomor satu, biaya transportasi 40 juta ditambah dengan nomor dua, 20 juta ditambahkan jadi 70 juta. Lalu ditambah lagi yang keempat, itu 350 juta dikurang 200 juta, sisanya dikoreksi fiskal. Dan di jumlah semua hasilnya adalah 260 juta. Berlanjut, untuk ini kita kosongkan saja. Nah, untuk induknya yang kuning ini sudah otomatis. Ini dikosongkan. Ini PP yang dibayar sendiri ada di kolom soal 28 juta dan pokok pajaknya 19 juta. Oke. Jadi sekian hasil dari pengisian SPT. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.